kita bisa ngarepin gini, ih gue lagi susah nih, gue lagi kepengen punya mobil nih, jangan-jangan gue kasih motor nih orang gue dapat mobil. Nah itu udah gak ikhlas, karena udah ngarepin balasan. Dia khotbah jadi seorang pemuka agama, tapi udah ujung-ujungnya duit. Kalau nggak ada ahli sadakoh, kita semua cilaka. Karena mobil dirjen juga kena, beruntun itu. Wah itu di jalan tol, dikasih kekayaan sama kekuasaan songong. Wah lu lihat kan, banyak pejabat-pejabat nih. Begitu dikasih kekuasaan, kerjaannya mempersulit orang, tidak mempermudah orang. Assalamualaikum Pak Haji Yusuf Hamka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah, cuaca cerah, bulan puasa maklum, terang benderang, enak gitu. Baik-baik semua ya. Pak. Terima kasih nih Pak atas waktunya Pak. Sudah hadir di program Detox Merdeka.com khusus Ramadan Pak. Siap. Banyak hal yang mau coba ditanyakan, digali dari Pak Yusuf Hamka Pak. Ya, nah salah satunya ini Pak, dalam sebuah hadis, manusia bermanfaat untuk orang lain gitu Pak. Ya kan. Nah untuk Pak Haji sendiri memaknai bermanfaat hidup untuk orang lain itu seperti apa sih Pak? Ya memang kan ada hadis kalau nggak salah tuh, sebagus-bagusnya manusia bukan yang pengetahuannya tinggi, bukan yang orangnya punya jabatan, bukan orangnya yang banyak hartanya, tetapi orang yang paling bermanfaat itu. Sebagus-bagus manusia adalah yang paling bagus, adalah yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Nah, saya sih melihatnya simpel aja lah. Manusia dilahirkan ditolong orang. Nggak bisa dia sendiri. Sepintar apa ilmunya, setinggi apapun dia. Begitu mau dia lahir, baik ibunya, baik anak yang dilahirkannya, pasti juga ditolong orang. Paling nggak anak itu ditolong ibunya nanti setelah itu. Mula-mula ibunya ditolong bidan, terus kemudian anak itu ditolong ibunya. Selanjutnya bapaknya nolong nyariin nafkah. Ini kan circle aja nih. Dan memang di agama saya kebenaran bahwa orang yang paling bermanfaat terhadap orang lain, itulah orang yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling disukai, paling disayangi. Jadi saya ya, alhamdulillah saya Muslim, secara hukum Islam saya tidak fasih. Saya hanya fasihnya bekerja, berbuat banyak kepada orang lain. Karena hidup saya dari kecil, saya banyak ditolong oleh orang lain. Sama juga di waktu saya kecemplung di Sungai Ciliwung, dekat belakang Istiqlal, saya pun ditolong orang lain. Saya sampai hari ini juga berkat budi baik, bantuan orang lain, dan doa orang lain. Paling enggak doa orang lain itu kan bantuan orang lain. Nah, makanya kalau kita bisa berbuat kepada orang banyak, kan bukan berbuat terhadap harta aja yang seperti saya bilang. Dengan kita berikan doa aja itu kita berbuat buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Kita kasih nasihat aja, kita ulurkan tangan dikala dia jatuh, kita angkat, itu kan juga berbuat baik. Kalau kita ada harta, dikala dia lapar, kita beliin makanan. Ya kan? Dikala dia sakit, kita beliin obatnya. Sama lah, makanya siklus kehidupan ini, saya rasa berbuat baik itu kan nggak ada takarannya harus gede atau kecil. Kembali ke hatinya, ikhlas nggak? Bermanfaat buat orang lain, berbuat kepada orang lain, ikhlas nggak? Kalau nggak ikhlas, kita bisa ngarepin gini, ih gue lagi susah nih, gue lagi kepengen punya mobil nih, jangan-jangan gue kasih motor nih orang gue dapat mobil. Nah itu udah ikhlas, karena udah ngarepin balasan. Nggak begitu rumusannya kalau menurut saya. Kita membantu orang lain, Allah nggak akan langsung balas mobil. Ya kan? Allah nggak akan balas yang kita kepengen. Kalau begitu nggak ada orang yang kerja. Jadi
Allah mempermudah jalannya kita, asal kita ikhlas. Kalau kita kagak ikhlas, kagak nyampe-nyampe tuh. Jadi harus ikhlas. Misalnya, Pak Didi, aduh saya sakit. Gitu. Iya. Oh nih gua ada obat nih, Di. Gua kasih. Pak Didi sembuh. Iya. Begitu sembuh, alhamdulillah saya sembuh. Ini nyampe ke langit, nyampe ke Allah. Oh nanti Allah bilang, oh dia sembuh, siapa tuh yang bantuin? Oh si Yusuf. Begitu si Yusuf ada musibah. Lewatin dong musibahnya. Oh, itu iya. doang. Jadi kita panjang umur, kita bisa kerja lagi. Jadi nggak langsung, oh dia kasih obat tuh 1.000, gantiin 1 miliar gitu, 1 juta kali. Nggak begitu rumusnya. Nggak ibaratnya kayak orang makan cabai langsung kepedesan. Iya. Kita bantu, berharap langsung dibalikin gitu ya Pak Haji. Nggak ada begitu, sadako nggak begitu. The power of sadako nggak pernah kita tahu. Iya. Kita jangan mengharap, katanya kalau sedekah 1 diganti 100 kali atau 700 kali atau 7.000 kali. Enggak. Allah nggak menjanjikan itu. Lu sedekah ikhlas, Allah bisa ganti lu 1 kali, lu diganti sekali. Tapi jangan-jangan bisa 1 miliar kali. Iya. Itu kagak tahu kita. Rahasia Allah lah ya. Iya, itu rahasia Allah. Jadi makanya udahlah, kalau kita berdagang dengan Tuhan, ibaratnya ini berdagang dengan Tuhan. Kalau kita sedekah kan berdagang dengan Tuhan, jangan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan namanya bukan berdagang sama Tuhan. Berdagang sama Tuhan lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Nah soal itu Pak Haji, konsep ikhlas tuh kan mungkin orang beda-beda gitu ya Pak. Nah kalau dari Pak Haji mungkin bisa berbagi gitu kan, konsep ikhlas itu seperti apa sih Pak? Gini, makanya kan saya bilang, orang beragama tuh harus kaya. Baik orang Islam ke, orang Nasrani, orang Buddhis, orang Hindu, harus kaya. Iya. Kalau dia nggak kaya, lu suruh dia sedekah, pasti kagak ikhlas. Iya kan? Sedekah itu sesuaikan aja dengan isi kantong. Kalau di kantong cuma 1.000 perak misalnya nih, jangan 1.000 peraknya lu sedekahin. 1-2 perak lah. Kalau lu 100 perak lu tinggal 900, lu belum tentu ikhlas. Tapi kalau 1-2 perak kan lu masih ada 998 perak. Lu pasti ikhlas. Tapi kalau lu sedekahnya, wah, nih gue buat dibantu, nanti dibalas sama Allah. Berarti lu udah gak ikhlas. Yang ada dia ngarepin secepat mungkin biar itu dibalas. kagak ikhlas. Itu kagak ikhlas. Padahal dia gak ada punya pegangan buat nyambung hidupnya dia gitu ya. Nah, itu makanya. Kalau ikhlas itu sesuaikan juga. Makanya saya bilang, orang beragama itu harus kaya. Kalau dia kaya, dia bisa bantu agamanya. Kalau dia kagak kaya, dia jualan agamanya. Repotnya di situ. Jadi banyak orang memanfaatkan agamanya untuk kekayaannya. Nah sekarang yang benar kita kerja dulu kaya. Manfaatkan kekayaan kita untuk agamanya. Itu baru orang beragama yang benar. Gitu. Bisa berbagi untuk umat. Nah berbagi untuk umat, berbagi untuk membesarkan agamanya, mengharumkan agamanya. Itu yang paling benar. Tapi kalau dia khotbah-khotbah jadi seorang pemuka agama. Tapi udah ujung-ujungnya duit. Tolong dong. Uang perpuluhannya, uang zakatnya, uang apanya semua. Itu akhirnya ditilep sendiri. Nah ini yang bahaya. Saya banyak melihat orang-orang begitu. Iya. Memang kelihatan dia kaya, hebat hidupnya. Saya pernah, saya berangkat ke Tanah Suci. Terus ada orang yang bilang, potong dam itu, kurban. Iya. Onta apa semua. Kita percaya. Saya waktu itu masih naik mobil biasa aja. Satu hari saya sholat di Istiqlal. Tuh orang naik Mercy. Hebat amat tukang potong dam di sana di Tanah Suci. Saya ketemu naik di sini orang asin itu, saya nggak usah sebut namanya. Naik Mercy. Saya bilang, duit dari mana ya? Sempat suzon, cuman bodo amat. Sebulan kemudian saya dapat kabar dia. Ya berarti kan duit nggak bener. Makanya jangan main-main sama duit Tuhan, bos. Ya kan. Tadi kebenaran ada yang datang tuh tadi, mungkin ada lihat ya teman-teman dari sebuah bank, unit syariah, tahu kan? Saya nggak usah sebut nama banknya. Dia datang kemari, saya mau berikan bantuan katanya. Oh terima kasih, saya bilang. Lihat aja bantuannya apa tuh, mau bikin jalan, mau bikin apa silakan aja, ya situ bikinin aja. Terus dia bilang, oh Pak, kita minta Bapak bikin proposal katanya. Nanti kita sampaikan. Saya bilang dengan segala hormat saya minta maaf. Saya bilang maaf. Saya bilang kami nggak pernah minta.
situ kan yang datang. Kami selalu donasi dari keluarga kami aja belum cukup. Iya. Ya, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau bantu, silakan. Kalau kami nggak pernah buat proposal, kami juga tidak pernah punya nomor rekening. Baba Alun membuat sesuatu dari sadako pribadi keluarga kami. Keluarga kami aja bersadako belum cukup. Jadi kalau ada orang yang mau ikutan, kami salurkan. Iya. Tapi kalau kami bikin proposal nyari, maaf, bukan sombong, kami nggak pernah lakukan itu. Biarlah, saya ingin menunjukkan Muslim yang berbeda lah. Iya. Berbeda dalam arti kata menyiasati perbuatan baik kita dengan harta kita sendiri tanpa harta orang lain gitu. Kadang-kadang kan banyak orang ngumpulin sumbangan dari orang, terus dia yang naik panggung seolah-olah sumbangannya dari dia. Itu juga nggak bagus gitu. Ya udahlah, dari kita aja, dari kita untuk kita dan Iya. untuk semua. Amin Pak Haji. Pak Haji itu ngomong-ngomong, Pak Haji pernah ada nggak sih pengalaman religius gitu ya? The power of sedekah itu. Pernah nggak Pak Haji Yusuf Hamka secara pribadi mengalami itu? Gitu? Banyak. Bisa diceritakan nggak tuh Pak Haji? Ya yang gampang aja, mobil kebakar 2020 bulan Januari di depan kantor gudang garam di Yosudarso. Iya. Pintu saya bisa dibuka, padahal electric power sudah tutup semua. Terbuka, keluar saya. Itu api udah nyala di kap motor. Kalau enggak, kepanggang saya situ. Iya. Terus tahun 2017, kalau nggak salah saya naik pesawat dari 31.000 feet. Kacanya pecah. Waduh. Crack. Sampai turun 8.000 feet. Terus tadinya mau landing itu jam 8 malam di Laut Jambi. Iya. Saya bilang nggak usah, langsung aja. Kalau bisa, pilotnya bilang bisa. Sampai di Jakarta, waktu itu Presiden habis landing dari Malang. Jadi airport Halim tidak boleh dipakai selama 1 jam, tunggu steril. Jadi walaupun beliau udah landing, padahal udah Mayday. Saya lewat di gedungnya yang di TB Simatupang tuh yang tulisan Allah, gedungnya si Gimnastiar siapa? Gim. Bukan satu lagi yang itu. Ari Ginanjar. Oh. Gitu. Saya lewat, waduh, 1 kali lewat Allah, 2 kali lewat Allah, 3 kali lewat muter tuh Allah, sampai 5 kali. Iya. Allah dulu, wah lewat nih gua nih. Iya. Bahan bakar udah mau habis. Akhirnya yang ke-6 langsung dikasih landing. Begitu saya landing di Halim, mobil pemadam kebakaran ada 8 biji ngiringin. Saya pikir saya lewat dari itu. Lewat lagi. Terus saya kecelakaan di jalan tol. Ternyata saya nggak apa-apa padahal saya microslip. Lewat lagi, the power of sedekah. Yang baru-baru ini lagi, saya 20, jadi November, Desember ada kejadian. 29 November saya ke Cianjur. Ke Bandung, ke Cianjur, saya ke 6 desa. Saya kunjungin korban gempa. 6 desa. Itu. Pulang jam 9 malam. Nah, ini ikut dia tuh satu nih, asisten saya. Iya. Begitu jam 9 malam sampai rumah jam 10 saya dari Ciawi itu saya lewat. Jam 3 pagi tanggal 30 November mendadak saya kena vertigo. Saya kena vertigo, saya minta obat vertigo sama sekretaris saya. Karena istri saya lagi keluar negeri. Dikasih obat vertigo mendingan. Begitu ditimbang darah saya 220/110. Wah, langsung dibawa ke rumah sakit. Karena sebelumnya waktu malam itu di Cianjur, saya disambut teman-teman dikasih nasi liwet sama jengkol. Makan jengkol enak di situ. Terus dikasih gulai kambing, sate kambing. Dan seminggu sebelumnya makannya kambing doang. Iya. Tapi alhamdulillah. Saya pembuluh darah kepala saya kagak meleduk kayak Indra Bekti kan. Iya. Itu kan karena meleduk kan jadi pandangannya kosong kan gitu. Saya masih ditolong tuh, kagak dikasih, akhirnya dibawa ke dokter, saya dikasih obat darah tinggi dan sampai sekarang saya makan obat darah tinggi. Lewat aman itu. Saya percaya itu the power of sedekah. Terus 27 Desember saya ke pabrik Hyundai dengan Bapak Menko Perekonomian dan Pak Menteri Perindustrian. Kita lihat pabrik Hyundai sambil saya cobain mobil Genesis X G20 yang listrik. Udah pulang udah kelar makan di jalan tol. Itu ada mobil ngantuk
Dari jalur sebelah kanan dia melintang, dia nggak kena apa-apa, dia balik lagi, dihajar motor patwalnya Pak Erlangga. Terus akhirnya motor patwal itu dihajar sama mobil Pak Erlangga, saya di dalam mobil Pak Erlangga, saya mental. Itu. Terus Pak Erlangga takbir, bukan, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru saya ingat tuh, langsung keluar Pak Erlangga bilang, pertama kali adalah tolong patwalnya kejepit. Iya. Itu dia baik sekali. Itu Menko menurut saya nggak pernah ketemu pejabat yang baik. Dia pertama kali dia bilang tolongin itu kepada ajudan. Terus nggak keangkat itu mobil. Dia bilang kepada saya, Sup, tolongin katanya. Saya dorongin, keangkat. Baru beliau ambil tasnya. Bagaimana kita? Pak, kita naik mobil lain. 3 mobil di belakang sudah bonyok semua. Saya cari mobil orang aja. Saya stopin, masukin Pak Erlangga ke dalam. Akhirnya Pak Agus Gumiwang ikut masuk. Ajudan masih di sana, saya jadi ajudannya, supir itu saya berangkat, saya bilang. Jadi diamankan situ. Nah, ternyata setelah udah kelar, saya cuma berdarah di sini, ini masih bekasnya ada. Terus sampai sebulan ini saya masih berasa di sini sakit, di fisioterapi. Fisioterapi ya. Terus 1 minggu setelah kejadian, di tangganya Pak Menko, saya dipeluk oleh seorang dirjen yang ikut hari itu. Saya nggak usah sebut namanya ya, takut nanti nggak enak ya. Sup, terima kasih. Terima kasih apa Pak? Untung ada kamu ahli sadako, kalau nggak kita semua cilaka. Bener Pak, iya. Saya orang Arab. Saya tahu katanya hukumnya itu. Saya bilang, luar biasa. Karena memang benar. Itu mobil, dia ngantuk dia begini, patwal nabrak dia. Pas dia begini, patwal nabrak dia. Andai kata beda 3 detik, Iya. patwalnya liwat, dia pasti nabrak mobil Pak Erlangga, kita pasti lempar ke jalur sebelah sana yang tronton banyak. Jadi kerupuk kita ya. Gitu, Iya. Itu saya bayang. 3 detik aja bedanya. Selesai. Itu berarti dengan rentetan pengalaman seperti itu bagian dari ujian juga itu, Pak ya? Bagian ujian dan penggugur dosa. Dan Oh. saya percaya, bukan saya aja yang percaya. Pak Iya. Dirjen itu bilang, kalau nggak ada ahli sadako, kita semua cilaka. Karena mobil Dirjen juga kena. Beruntun itu. Wah, itu di jalan tol. Makanya saya bilang, Allah masih sayang sama saya. Dan kalau teman-teman saya bilang, itu karena sadako lo diselamatin katanya. Kalau nggak sadako lo lewat. Yang rata-rata yang ngomong sama saya, dari teman-teman suku Arab, yang Habib-Habib semua yang Iya. bilang, the power of sadako lu jangan lawan deh katanya. Nah, jadi gitu kira-kira. Kan kadang kan kita hidup manusia kan beragam ujian lah gitu Pak Haji ya. Itu mungkin apa bagian untuk meningkatkan derajat seorang manusia dengan ada ujian seperti dari Allah Pak Haji? Walau-walam bisa saja. Tapi buat saya bukan meningkatkan derajat. Yang pertama ya, kalau soal meningkatkan derajat itu urusannya Allah yang tahu. Iya. Kalau buat saya, mengingatkan saya Oh. kembali. Berarti sadaqah lu belum cukup banyak. Allah kasih lagi, lu coba. Ya kan? Perbanyaklah sedekahmu selama engkau masih ada, masih mampu. Iya. Kalau nggak mampu ya jangan dong. Ya kan, Iya. kesian nanti kan kadang-kala orang sedekah suka salah kaprah, apalagi kalau ada ustadz-ustadz yang ngomong, lu kasih sepeda dapat motor, lu kasih motor dapat mobil. Nah, itu salah kaprah. Iya. Iya kan? Kalau ini Pak Haji, apa namanya menjadi manusia yang bersyukur tuh kalau menurut Pak Haji itu seperti apa? Makanya yang bersyukur gini, kita manusia punya ambisi yang pasti luar biasa. Udah kaya, mau lebih kaya. Udah kuasa, mau lebih kuasa. Udah pinter, mau lebih pinter. Kadang-kala manusia tuh nggak pernah ada rasa puas dan cukup. Nah, bersyukur itu dari yang kecil-kecil aja. Kalau saya sih, gini loh, bersyukur dari hal yang kecil. Makan gitu. Makan nggak perlu banyak, yang penting nikmat. Nah, Makan nggak perlu mahal, yang penting enak. iya. Ya, makan nggak perlu di bintang 5, yang penting nyaman. Kaki 5 juga oke. Nah, mensyukuri, misalnya saya, orang bilang saya orang kaya. Tapi saya selalu bilang, sebenarnya saya bukan orang kaya. Allah balikin mata lu supaya gue kelihatan kaya. Lo bener. Allah bolak-balikin mata lu supaya kelihatan gue kaya kan. Tapi ya alhamdulillah, kalau saya berasa orang kaya gini.
kalau gue kaya, gue nggak pakai celana ajin, iya kan, gue nggak pakai baju murah, baju gue paling outfit gue nih semuanya 500.000. Lu Harga. tahu sepatu juga Casio kan, kasih orang, iya. Sepatu gue. Iya kan? Jadi menurut gue bersyukur tidak merubah karakter seseorang dikala diberi nikmat oleh Allah. Dikasih kekayaan, dikasih kekuasaan, jumawa. Dikasih kekayaan, wah sombong. Nggak mau lagi makan yang murah-murah. Ini receh apa? Itu tidak bersyukur. Kalau bersyukur tuh, walaupun kita dikasih kaya, kita makan kaki lima juga bisa. Pak Haji, tapi untuk ini Pak Haji, mengingatkan gitu kan, supaya manusia tuh ketika udah dikasih dia bisa, ya ini memang rezekinya cukup gitu, tanpa harus terus nggak puas. Itu apa yang harusnya dilakukan? Oh, kalau tidak puas itu memang sifat manusia, Bos. Oh. Nah, kembali. Kalau merasa kurang terus gitu loh Pak Haji. Iya, itu sifat manusia. Nah, kembali dia beriman atau tidak. Ya kan? Jadi gini, kalau dia berasa nggak puas saja dia nyari, nggak apa-apa. Iya. Ya, wajar itu sifat manusia. Tapi kadang-kala ya orang dikasih kekayaan sama kekuasaan songong. Wah, lu lihat kan banyak pejabat-pejabat nih. Iya. Begitu dikasih kekuasaan, kerjaannya mempersulit orang, tidak mempermudah orang. Waduh, kalau bisa dia pencet kiri, dia pencet kanan, dia bikin sulit. Iya. Karena ada hatinya tidak bersih. Iya Pak. Kalau begitu nanti bisa ketulahan. Ketulahan buat dirinya atau anak cucunya. Bahaya. Makanya kalau kita dikasih jabatan, dikasih kekayaan, manfaatkan, gunakan untuk mempermudah orang lain. Ya kan? Jadi memang kadangkala kita melihat ya, bahwa banyak orang-orang dikasih kekayaan, dikasih kekuasaan, selalu nggak puas. Kekayaan yang dikasih, dia cari lagi, dia dikasih 1 mau 10, nggak apa-apa. Dikasih 2 mau 2 juta itu. Iya. Ya biasalah manusia kan begitu. Tapi kalau saya sih ya alhamdulillah karena memang dari kecil saya nggak muluk-muluk kok. Dulu mimpinya cuma jadi tukang parkir. Iya. Iya kan? Jadi kalau dikasih lebih sampai hari ini, Alhamdulillah. ya alhamdulillah nikmatin aja. Kelebihannya bagiin aja. Yang penting untuk yang bermanfaat. Iya. Tapi kalau bagiin yang konsumtif saya nggak mau. Iya. Saya banyak waktu PSBB tuh kemarin ya dah. Ada orang guru kimia, Pak saya minjem duit, anak saya nggak bisa sekolah. Benar anaknya nggak bisa sekolah. Bayarin SPP-nya, katanya mau nyicil setiap bulan. Sampai sekarang udah 3 tahun diminta cicilan, galakan dia. Iya, padahal ibu-ibunya berhijab. Iya kan, ini gue yang salah masuk Islam, apa dia yang salah berhijabnya? Iya kan kita suka tanya. Ya tapi udahlah, lillahi ta'ala. Padahal kan kalau dia kembaliin, kita pakai buat yang lain. Kita juga kagak ambil tuh duit. Sampai sekarang dicari galakan dia. Iya kan? Itu Pak Haji, terkadang kan entah kita dikasih pekerjaan, kita dikasih jabatan, nah kita kan berterima kasih sama orang yang ngasih ya. Tapi terkadang kan kita lupa abai juga sama yang ada memberikan. Malah kita bunuh yang ngasih ada yang begitu. Waduh. Ada. Jadi ada satu pejabat kita, saya nggak mau sebut ya. Iya. Dulu satu hari dia diangkat anak, dia belum punya apa-apa. Begitu dia punya apa-apa, itu yang ngasih kerjaan, dia mendadak bangkrut meninggal. Terus anaknya, ada salah dikit sama dia di penjara loh. Masih dari dalam tahanan, tapi saya nggak mau sebut namanya. Ada yang begitu. Ya ntar kita lihat aja, karmanya kan ada. Iya, maksudnya kan bukan hanya makasih ke orang yang ngasih pekerjaan, tapi kan dia harus bersyukur sama keluarganya pun juga harus bersyukur, Bos. Ingat budi baik orang. Jadi kalau kita nggak bisa balas budi baik orang yang nolongin kita, dia udah keburu meninggal, kan kita bisa balas sama anak atau cucunya. Sama tadi kan penceramah tadi, Ustaz Sobri, bila kita ada salah, kita pukul tuh orang, atau kita nipu tuh orang udah mati. Iya. Kita nggak ketemu keluarganya, kita wakaf buat tuh orang. Ya kan? Tapi kalau ketemu keluarganya, anak cucunya, bayar ke anak cucunya. Atau kalau lu nggak mau bayar, misalnya duitnya nggak seberapa, lu ada rezeki, lu ada kekuasaan lu sama rezeki lu, harta lu pakai buat besarin tuh orang punya cucu punya anak yang ngebesarin lu dulu, yang bantuin lu. Itu begitu. Makanya saya ya terhadap beberapa orang yang ini, saya kemarin ini bulan Desember ya Ki ya, yang kita pergi ke Pak Muklis. Tahun baru, awal tahun baru ya.
saya ke orang yang bantu saya, terus ada yang kakak angkat saya. Sekarang anaknya bintang 2 tentara, bintang 1 polisi semua. Itu ponakan saya. Jadi ponakan angkat saya banyak, Bos. Wah, jadi ada yang bintang 2, bintang 1, bintang 3, cuman saya aja bintang kejora. Kalau dia naga-naga semua pengusaha, banyak naga-naga yang lebih kaya sama saya. Cuman saya naga bonar. Oke, Pak Haji, menarik banyak pembelajaran dari cara Pak Haji memaknai hidup. Terima kasih. Yang penting, Di, gue doain lo satu hari jadi pejabat atau jadi konglomerat. Amin, Pak Haji. Tapi kalau lo jadi pejabat, jangan nyusahin orang. Iya, Pak Haji. Ya, banyak Insya Allah. pejabat yang sok-sokan Iya. nyusahin orang. Ya, inget-inget tuh banyak orang kaya yang sok-sok nindas orang, apalagi yang ngebebas-bebasin tanah tuh, Iya. pakai jawara, tukang pukul, nyusahin orang. Gue sumpahin anak cucunya picek atau pengkor kalau Iya. begitu. Amin, Iya, Pak Haji. bodoh amat. Mohon doanya terus, Pak Ya, Haji. Ya. pejabat kalau yang begitu juga anak cucunya gue sumpahin picek apa pengkor, bodoh amat pokoknya. Setuju nggak lo? Kalau lo nanti mendadak minta bantuan sama developer, tahu-tahu tanah lo ditindas, Iya. marah kan? Marah, Pak Haji. Terus ada pejabat, urusan lo bener, Iya. terus lo bikin susah, marah nggak? Marah gitu. Ditindas. Lu marah lu nggak bisa ngapa-ngapain dia pejabat, ya, sumpahin aja. Iya, kita Udah. nyolek nggak bisa ya. Iya, 40 orang sumpahin, anak cucunya pengkor sama picek, Bos. Oke, Pak Haji. Ya. Terima kasih, Pak Haji ya. Masih ya. Makasih, Pak Haji ya. Selamat Semoga berpuasa. sehat. Ya. Ya, Pak Haji.